luar biasa. Selamat datang kembali ke dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini setelah 2 minggu. Saya nggak hadir bersama dengan saudara. Bulan Juli cuma 1 kali saya hadir di Bogor. Dan tapi saya mengucap syukur sekali lagi pada bulan Agustus ini saya bisa ada bersama dengan saudara kembali dan menikmati pujian dan penyembahan bersama-sama dengan saudara. Suaranya agak sedikit gaung, saya nggak dengar dari bawah, saya dengar dari depan. Nggak tahu kenapa begini terus ya. Well, anyway, nanti tolong di setting lagi. Sebelum saya bawakan kebenaran firman Tuhan pagi ini dan memperkenalkan tema saudara kepada saudara bulan ini, saya ada di tangan saya titipan dari House of Bread. Dan ini yang saya percaya dan ini saya yakini yang sudah akan memberkati saudara. Ada resources yang bisa saudara dapatkan. Ada satu serial khotbah dari Bobby dan Brian Houston yang dijual di bawah sekarang. Memang ini masih dalam bahasa Inggris dan belum diterjemahkan, tapi saudara yang bisa bahasa Inggris, yang sudah senang dengar bahasa Inggris, dan saudara bisa beli, saya sudah dengar khotbah-khotbahnya, serial khotbahnya, ini Glorious Ruins, bicara mengenai bagaimana kehidupan yang hancur itu bisa diubahkan oleh Tuhan, agak sedikit kekencengan di sini. Jadi kehidupan yang diberkati walaupun sudah hancur, jadi ruins, jadi reruntuhan, tapi Tuhan bisa bangun lagi kehidupan yang sedemikian rupa, dan khotbahnya saya pikir sangat simple, sangat praktikal, dan saudara bisa dapatkan yang senang bahasa Inggris, sekali lagi saudara bisa dapatkan CD-nya, atau ya ini CD bentuknya ada 4 seri, ada di House of Bread. Lalu ada satu lagi albumnya, Glorious Ruins juga judulnya. Saya udah dengerin lagu ini sudah, dan teman-teman yang sudah pernah dengar, ada yang sudah dapatkan juga melalui iTunes dan lain sebagainya. Tapi memang ini sudah cukup juga dijual juga ada di House of Bread. Jadi sudah bisa dapatkan resources ini, lagu-lagu yang kita akan nyanyikan juga ada banyak lagu-lagu yang diambil dari lagu-lagu ini, dan nanti saudara bisa akan diberkati. Saya percaya sudah akan diberkati. Ada lagu-lagu lama yang di remix, tapi sebenarnya lagu lama, tapi melodinya diperbaharui. Kata-katanya gini. Mengikuti Yesus keputusanku, itu lagu itu. Tapi kata-katanya itu dalam bahasa Inggris dinyanyikan dalam satu melodi yang baru saudara. Dan itu sangat memberkati. Saya diberkati sekali oleh album-album ini, nanti saudara bisa dapatkan terbatas kata menurut Ius di bawah. Di HOB itu sangat terbatas, jadi saudara yang cepat saudara pasti akan dapetin. Dan minggu depan bisa di repeat order. Kalau saudara bisa pesan lebih cepat, nanti saudara bisa dapatkan lebih dulu. Dan dapatkan jangan terlambat. Resources ini akan membangun kehidupan saudara. Sudah membangun hidup saya dan saya mau saudara juga dibangun oleh itu. Nah, puji nama Tuhan. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Mari katakan yes. Dan pada hari ini, selama bulan Agustus ini kita akan sama-sama belajar mengenai membangun sebuah rumah atau membangun rumah tangga atau membangun keluarga. Ya, bulan lalu kita sudah bicara mengenai bulan anak, sekarang ini bulan keluarga. Dan saya mau makanya settingannya kalau saudara lihat nanti akan semakin hari akan semakin lebih berbeda, lebih fresh, lebih baik dari dekorannya. Nanti sudah akan lihat memang kita sedang membawa ke arah rumah tangga. Jadi membangun sebuah keluarga. Dan minggu ini saya mulai dengan atmosfer. Judulnya atmosfer. Atmosfer sesuatu yang kita nggak bisa lihat tapi kita bisa rasakan. Ya saudara, kalau dulu kan suka begitu. Wih, gila lu kalau nyanyi itu ya, kayaknya di gereja tuh nyanyi tuh merinding gitu. Ya, angkat tangan merinding. Nah itu atmosfer saudara, yang merinding-merinding itu atmosfer. Saudara kalau pergi ke kuburan, terus saudara jalan gitu, itu atmosfernya beda gitu. Atau saudara pergi ke tempat mana aja, saudara pergi ke tempat pesta, atmosfer. Ada satu atmosfer yang sebenarnya itu bicara tentang suasana aja gitu. Bicara mengenai sesuatu yang memang ada di satu tempat, disiapkan di satu tempat, di setting tempatnya sehingga lightingnya di setting. Makanya jangan aneh kalau hari ini kita pakai lighting, ada apa? Ada banyak orang yang tanya, ada apa kok pakai lighting gitu? Ada apa kok pakai dekoran-dekoran? Biasanya cuma hari spesial. Setiap minggu spesial. Setiap minggu jadi setiap minggu yang spesial buat kita. Nah oleh sebab itu, nanti saudara kita akan belajar sama-sama, kita akan lihat sama-sama. Ini kita lagi dalam tahap mau memulai di dalam satu level yang baru dalam ibadah kita. Saya mau upgrade ibadah kita dan saudara nanti akan lihat hal-hal yang membawa kita kepada satu atmosfer. Nah pelajaran hari ini itu bisa diaplikasikan di dalam rumah tangga saudara, di dalam rumah saudara, bisa diaplikasikan dalam kantor saudara, bisa diaplikasikan di sekolah saudara, bisa diaplikasikan di toko saudara, bisa diaplikasikan di masyarakat di mana aja saudara ada. Jadi bisa diaplikasikan. Atmosfer itu penting untuk bisa membawa kita kepada satu perasaan nyaman, perasaan menggairahkan, perasaan sedih mungkin, atau mungkin perasaan yang lain. Tapi yang paling pasti yang kita mau bangun adalah atmosfer hadirat Tuhan. Sehingga dimanapun kita ada, Tuhan ada di sana. Dimanapun Tuhan ada, kita juga ada di sana. Dan itu yang akan membawa kita kepada satu pemahaman begini. Kalau saya bersama dengan Tuhan dan saya rasakan sukacita itu, apa aja yang dikerjakan dengan sukacita, hasilnya pasti bagus. Ya betul saudara, apa saja yang dikerjakan dengan hati yang gembira, bahkan sakit pun katanya dengan hati yang gembira adalah obat.
Buat yang sakit, hatinya gembira, itu bisa menyembuhkan dia. 80-70% itu bisa menyembuhkan dia. Karena membangkitkan semangat yang baru. Jadi atmosfer sangat penting untuk membangun sebuah keluarga. Khususnya di rumah, saudara. Nah, kita akan lihat dulu sama-sama. Ada 3 bagian yang saya ingin sampaikan pada saudara. Saya berharap saudara nggak ada yang ngelamun. Saya berharap bahwa saudara semua ada di tempat ini. Kita sama-sama akan belajar di tempat ini. Membangun budaya yang baru bersama-sama di dalam gereja kita. Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya mulai dengan yang pertama ini. Yohanes 15, 7 sampai dengan 8. Saudara udah ketemu? Haleluya. Udah ketemu jelas di atas. Bolpen, warta jemaat, dan Alkitab. Oke? Atau bolpen, iPad, dan Alkitab. Atau bolpen gak perlu iPad ya. iPad gak perlu bolpen. Anyway, saudara bisa catat di mana aja. Jikalau kamu, apa saudara? Tinggal. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Bicara mengenai apa? Bicara tempat tinggal. Bicara mengenai satu pemukiman. Bicara mengenai satu hunian. Bicara mengenai di mana saya tinggal. Nah, jika kamu tinggal, firman Tuhan. Ini Yesus yang bilang, saudara. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman itu tinggal di dalam kamu. Ingat bahwa kamu adalah bait suci. Roh Allah tinggal dalam kamu. Firman juga harusnya tinggal di dalam kamu. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sudah bisa bayangkan sekarang, konteksnya ini bukan cuma minta jodoh. Tuhan bukan cuma sekedar biro jodoh. Ya. Minta apa aja, saudara minta apa aja, tapi selama kita ada di dalam dia, tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita kehendaki, pasti kita akan terima. Cepetan yes. Oke. Jadi apa saja. Saudara mau minta apa saja. Karena apa yang saudara minta dalam Tuhan pasti benar. Tapi kalau saudara minta apa saja di luar Tuhan, pasti gak benar. Tapi apa yang kita minta di dalam Tuhan. Artinya kalau kita tinggal, nah jadi gini. Saya cuma simpulkan sedikit aja gini. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ini arealnya gitu. Kita tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kita, artinya kita sama Tuhan tinggal sama-sama. Oke, sudah tangkap dulu sini. Artinya Tuhan sama kita sama Tuhan, manunggaling kaulo gusti. Siti Jenar itu ada pelajarannya. Kalau saudara baca nanti ada cerita-cerita itu dia dibilang katanya orang Islam yang sesat. Karena mengajarkan bahwa katanya Tuhan itu bisa ada di dalam manusia dan manusia ada di dalam Tuhan. Padahal itu konsepnya konsep Yesus. Kalau engkau ada tinggal di dalam aku, tinggal. Nah sekarang saudara bayangkan gini, kalau Tuhan sama-sama dengan kita, berarti kemana aja kita pergi Tuhan sama-sama gak? Waktu saya pergi ke kantor, Tuhan di kantor gak? Waktu saya pergi ke rumah, masuk ke rumah, Tuhan ada di rumah gak? Waktu saya ke WC, Tuhan ada di WC gak? Makanya jangan bikin yang enggak di WC. Karena Tuhan juga ada di WC. Jadi waktu kita ada di mana aja. Nah sekarang, kalau di rumah berarti ada aktivitas, betul gak saudara? Di rumah kan ada aktivitas. Dalam sebuah tempat di mana kita tinggal pasti ada aktivitasnya. Nah, apapun aktivitas yang kita lakukan di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka semua aktivitas kita harusnya merefleksikan, harusnya menghasilkan sesuatu dengan kualitas siapa? Dengan kualitas Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kita. Jangan-jangan ini pengajaran baru nih buat saudara. No. Ini pengajaran lama sebenarnya yang Yesus ajarkan. Cuman perlu pewahyuan baru mungkin buat kita. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka kita tinggal satu tempat sama Tuhan, kita tinggal sama-sama Tuhan. Dan kita Tuhan dwelling di dalam kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Jadi apa saja yang saya lakukan, apa saja yang saya kerjakan, apa saja. Hasil outputnya harusnya bagus. Harusnya menakjubkan. Karena gini, satu kalimat yang saya sering ucapkan buat saudara. We are carrying the presence of God. We are carrying the character of God. Jadi kita ini sedang membawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. Kita sedang membawa karakter Tuhan kemanapun kita pergi. Kita sedang membawa kualitas Tuhan kemanapun kita pergi. Makanya kenapa kita harus semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Supaya apa? Supaya kita semakin hari diubahkan semakin baik. Semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin luar biasa, menjadi seperti Kristus. Siapa yang mau? Halo? Saudara mau katakan yes?
Jadi kita mau semakin hari hidup kita semakin berkualitas. That is great life. Jadi great life itu akan semakin berkembang. Entah itu di tempat kerjaan saudara, entah itu di rumah saudara, entah itu apa saja yang saudara lakukan, di mana saja saudara ada, Tuhan ada bersama dengan saudara dan saudara ada di dalam Dia, ada dalam firman-Nya. Jadi kita nggak akan lari kemana-mana, sehingga apa saja yang kita hasilkan, ujung-ujungnya adalah sekualitas Tuhan harusnya. Tapi memang sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Maka kita harus terus memperlebar kapasitas hidup kita. Memperlebar wawasan kita, memperlebar skill kita, memperlebar daya jangkau kita, memperlebar daya belajar, daya tangkap kita. Perlebar terus. Karena semakin kita meluas, nggak terbatas saudara. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Hasil yang kita kerjakan, sudah catat ini baik-baik, poin pertama. Hasil yang kita kerjakan, itu akan berkualitas luar biasa. Oke? Sampai sini dulu. Saya tahap demi tahap. Jadi dalam hadirat Tuhan, di dalam Tuhan, itu akan ada kesukaan. Dalam Tuhan akan ada kekaguman. Dalam Tuhan akan ada kemegahan. Dalam Tuhan akan ada ketenangan. Dalam Tuhan ada keamanan. Dalam Tuhan ada kemuliaan. Dalam Tuhan ini ada kengerian ilahi. Kengerian ilahi. Siapa yang pernah berenang di tengah laut? Ada? Saya nggak tahu, saudara pernah atau enggak. Tapi kalau saudara pernah berenang di tengah laut, saya yakin saudara mengalami kengerian ilahi. Ngeri ilahi. Jangan ada hiu kalau suka nonton film hiu. Tapi saya satu kali waktu kemarin di Port Stephens di Australia, kami sempat naik kapal laut itu ke tengah laut, itu ngelihat whales. Sudah di situ. Persis kayak begitu, dia keluar tapi memang jaraknya agak sedikit jauh. Tapi kalau yang di sebelah kiri atas itu dekatnya kayak begitu saudara. Begitu keluar badannya lebih gede dari kapal kita. Sudah bisa bayangkan kalau dia salah keluar, dia nyundul kapal kita gitu. Itu terbalik pasti saudara. Tapi begitu ada di pinggir, sudah lihat ini ciptaan Tuhan nih. Jadi kalau ada Tuhan, kalau ada ciptaan Tuhan di mana aja kita lihat dan kita ada berjam sama Dia, kekaguman akan Dia selalu ada saudara. Itu yang dibilang kengerian ilahi, ngeri banget gitu. Tapi begini, takut tapi kagum, gimana sih? Takut tapi kagum gitu. Nggak bisa ngomong saudara. Itu awesome, itu luar biasa. Nah, saudara perhatikan, di dalam Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, when we are carrying the presence of God and the character of God, the quality of God, waktu kita membawa itu semua bersama dengan kita, maka ayat yang ke-8 saudara lihat, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan katanya. Terus saudara lihat, Bapakku tuh dipermuliakan. Jadi ada awesomeness gitu, ada satu kekaguman. Wih, keren banget melihat ciptaan Tuhan gitu. Nah nanti orang juga akan bilang begitu, wih keren banget sama hasil karyanya ya. Wih keren banget sama apa yang dia kerjain ya. Kenapa? Karena itu mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara gak memuliakan Tuhan, hanya sekedar saudara datang ke gereja terus tepuk tangan gini-gini. Wah itu memang bagus, itu puji nama Tuhan, haleluya. Tapi gak cukup sampai di situ, karena waktu kita dibilang memuliakan Tuhan pada saat apa saudara? Dalam hal inilah katanya. Kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau. Minta apa saja yang kamu minta, maka kamu akan mendapatkannya. Dan inilah, ke dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita menghasilkan buah. Buah karya yang jelas, buah pikiran yang jelas, buah tulisan yang jelas, buah tangan yang jelas, itu yang paling banyak disukai oleh-oleh. Buah perbuatan kita, semua yang menghasilkan karya, semua yang menghasilkan suatu hasil dari pekerjaan kita, itulah buah kita. Dan yang pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana buah kita? Nah semakin banyak kita menghasilkan buah, apalagi kualitasnya kualitas Tuhan, bukannya good quality, tapi God's quality. Yes. Bukannya good quality, tapi God's quality. Maka, sudah perhatikan nih, Bapak kita dipermuliakan. Bapak kita dibesarkan. Orang bilang tepuk tangan, orang akan salut, orang akan bilang gini, wow. Siapa yang layak dapat tepuk tangan? Cuma mereka yang punya kualitas. Cuma mereka yang punya buah yang baik. Cuma mereka yang buahnya bisa dirasakan dan dinikmati. Itu dapat aplaus, dapat penghargaan, dapat tepuk tangan. Dan saudara bayangkan sekarang kalau kita di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita, semua yang Tuhan sudah lakukan, saya akan masuk pada poin yang kedua sebentar lagi. Semua yang Dia sudah lakukan dengan kualitas yang amazing, yang membuat orang bisa terkagum-kagum, kengerian ilahi ada, itu juga ada di dalam kita.
roh yang ada di dalam engkau lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang ada di dalam engkau lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Jadi kita nggak tinggal, walaupun secara tubuh kita tinggal di dalam dunia, tapi nilai kita, kualitas kita berbeda dengan yang ada di dalam kita. Di dunia ini berbeda dengan yang ada di dalam kita. Lebih besar. Kita bisa lakukan sesuatu yang lebih besar. Katakan amin, cepetan saudara. Jadi kalau saudara rasakan yes, yes aja gitu ya. Setuju? Yang di atas setuju? Wow, yang di atas setuju? Yes, oke. Nah jadi buah karya apa, buah perkataan apa, buah tangan apa, buah tulisan apa, buah pikiran apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita sementara kita ada di dalam Tuhan. Saudara dengarkan, semua orang bisa punya buah karya. Semua orang bisa punya buah tangan. Semua orang bisa punya hasil dalam pekerjaannya. Semua orang bisa lakukan apa aja. Tapi beda kalau dilakukan di dalam Tuhan, beda dengan dilakukan di dalam dunia. Nilainya beda, saudara. Dan hasilnya pun akan jadi beda. Karena hasil yang terakhirnya adalah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kalau kita lakukan sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan, bukan kita yang dimuliakan, Bapa yang dimuliakan. Kalau Bapa dimuliakan, dia ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang. Ini penginjilan nih saudara. Jadi saya nggak bicara itunya, tapi saya mau bicara bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sehingga kemana aja kita pergi, apa saja yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam Tuhan. Dan kalau kerjakan di dalam Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Nah, dalam konteks pagi ini karena kita bicara mengenai keluarga, kita bicara mengenai rumah. Ini juga ada sebenarnya itu TV tuh, bukannya TV Korea, tapi itu TV Indonesia. Mereknya Langsung. Jadi bukannya itu, tapi Langsung itu mereknya. Well, ini rumah saudara. Jam jangan dilihat jam 2. Nggak akan pernah berubah itu. Jadi itu memang udah di situ aja jam 2. Dan itu ada jendela, di belakang ada danau, ada kolam renang dan lain sebagainya. Konsep rumah saudara. Kita lagi bicarakan mengenai rumah. Apa yang pemazmur sampaikan tentang Tuhan yang menciptakan dunia ini sebagai rumah kita, sebagai tempat manusia, apa yang digambarkan olehnya. Lalu diperkecil lagi, apa yang digambarkan oleh pemazmur tentang rumah Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan. Diam bersama-sama dengan Tuhan. Ada apa di sana saudara? Mazmur 27 ayat yang keempat, itu dikatakan satu hal telah kuminta. Inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, betah. Kalau ada anak-anak gak betah diam di rumah, ada sesuatu yang terjadi di rumah itu yang membuat dia gak nyaman. Kalau pegawai kerja, terus dia bilang begini, gua gak betah di sini. Ada sesuatu yang membuat dia jadi gak suka kerja di situ. Kalau ada mahasiswa yang gak bisa belajar dengan baik, ada sesuatu di kampus itu yang membuat dia gak bisa belajar dengan baik. Ada begitu banyak orang-orang yang gak betah di dalam gereja, yang kemungkinannya ada sesuatu di dalam gereja itu yang mesti diperbaiki. Karena setiap orang yang ada di dalam Tuhan. Nah, saudara perhatikan ini. Gereja bisa ada di luar Tuhan. Manajemen gereja, semua yang lakukan di gereja, kayaknya buat Tuhan. Tapi bisa jadi itu di luar Tuhan. Tapi ada juga, sama juga. Ada gereja, tapi memang benar-benar di dalam Tuhan. Nah, ada juga keluarga yang seolah-olah Kristen gitu. Tapi sebenarnya hidupnya di luar Tuhan. Di dalam dunia nilainya. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Dan ini beda saudara. Bedanya di mana ini dia? Sama seperti kita membangun rumah kita. Seperti itulah sebenarnya yang disaksikan oleh pemazmur. Bahwa kalau kita diam di rumah Tuhan. Itu adalah yang nanti-nantikan, yang diimpi-impikan. Sehingga kita yang tinggal di dalam sana bisa menyaksikan. Ini yang saya mau garis bawahi sedikit. Menyaksikan. Saudara di gereja nggak cuma mendengarkan khotbah. Saudara di gereja juga menyaksikan. Bagaimana sekarang? Kalau saudara lagi gereja gini, wah kita udah siap-siap semuanya. Ternyata pemimpin pujiannya pegang sini. Ternyata ini nggak bunyi gitu. Misalnya. Tadi kan semua bunyi ya. Terus saudara langsung bilang gitu, dia ngomong apa ya? Saudara ngerti maksud saya? Jadi kita nggak cuma ngedengar orang, tapi kita menyaksikan apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan atmosfer itu bicara, semua yang terjadi di sekeliling kita, itu mendatangkan kesukaan. Saya nggak tahu kenapa sudah diem ya. Orang tua ngomong sama anaknya di rumah.
Anak-anak gak cuma ngedengar suara orang tua. Tapi anak-anak juga menyaksikan, ngeliat apa yang biasa terjadi di rumah. Itu atmosfernya, saudara. Saudara bisa punya kamar yang luar biasa mewah, saudara bisa punya macam-macam. Tapi kalau di rumah mereka gak nyaksikan apa yang mereka dengar. Saya mau terbuka buat saudara. Saudara jangan dengar saya khotbah kalau saudara nggak bisa menyaksikan bagaimana saya hidup. Lebih baik saudara pulang, jangan dengar saya khotbah. Saudara perlu lihat hidup saya seperti apa. Saudara perlu lihat hubungan saya dengan istri saya seperti apa. Waktu saya ngomong tentang keluarga, saudara bukan cuma dengar, saudara menyaksikan. Itu atmosfer. Makanya apa aja yang kita ngomong, hei bapak-bapak, apa aja yang kita ngomong di rumah sama istri dan anak kita, itu kita bisa ngomong. Yang bagus-bagus kita bisa ngomong. Wah Tuhan baik gini-gini. Tapi mereka menyaksikan. Itu atmosfer. Begitu yang kita ngomong sama yang disaksikan beda. Amin. Titik. Selesai. Gak akan mereka bilang begini, aku merindukan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba ayatnya tolong ditampilin lagi. Tapi orang-orang yang memang ini Tuhan membangun atmosfernya. Nanti sudah lihat ya. Sudah lihat di bagian yang kedua ini. Tuhan sudah membangun atmosfernya. Melalui ciptaannya, melalui apa yang dia lakukan. Sehingga orang-orang bisa bilang ini, aku bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Bukan cuma sekedar enak punya tempat tidur bagus, tapi gak bisa tidur nyenyak. Enak punya kulkas 3-4 pintu. Tapi gak bisa dimakan dalamnya. Karena apa aja mau makan dimarahin. Gak boleh, itu gak boleh. Jadi gak nyaman gitu. Punya TV lebarnya luar biasa. Tapi gak bisa menikmati sama-sama dengan keluarga nonton bareng gitu. Nobar, nonton bareng. Gak ada atmosfernya walaupun bisa punya macam-macam di rumah. Tapi kalau gak ada atmosfer yang membuat orang bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan mencicipi, menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati baitnya. Menikmati. Saudara kita gak menikmati lampu ini. Kita gak menikmati. No. Kita bukan itu cara menikmati. Tapi dengan lampu ini main gak menyilaukan mata orang. Tapi bisa menciptakan sesuatu yang bagus gitu. Bisa dinikmati. Jadi nikmati itu bukan cuma sekedar di lidah saudara. Nikmati itu dari perasaannya juga. Orang bisa merasakan sesuatu di dalam sebuah arena kehidupan. Nah, saudara bayangkan sekarang, kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka apa saja yang kita lakukan, di mana saja kita ada, atmosfernya atmosfer surgawi. Di gereja juga sama. Jadi waktu kita nyanyi gitu, kalau kita bawa hadirat Tuhan bersama dengan kita, itu nggak ada tuh dengki, dendam, marah, cemburu, tersinggung semua sini, gitu mukanya, enggak. Yang ada apa? Waktu kita masuk ke dalam rumah Tuhan bersama-sama dengan tubuh Kristus di tempat ini. Waktu kita nyanyi sama-sama, walaupun mungkin kadang-kadang gak tahu lagunya. Tapi ngikutin iramanya, ngikutin sukacita sama-sama, angkat tangan, tepuk tangan. Itu menciptakan atmosfer yang luar biasa. Kenapa? Karena kita membawa hadirat Tuhan sama-sama dengan kita. Bukannya kehadiran judgmental. Itu apa tuh? Kedatangan itu dengan, kenapa begini musiknya? Kenapa begini lagunya? Kenapa begini lampunya? Silo nih lampunya, enak banget nih. Suasananya, apalagi nih pakai smoke gun. Emangnya di sini kerokok, pakai asap-asap segala macam. Jadi judgmental, jadi datang ke gereja itu dengan menghakimi gitu. Akhirnya apa? Nggak ada suasananya, nggak ada atmosfernya. Saudara, kita mau bangun atmosfer Tuhan di tengah-tengah kita. Siapa yang mau? Siapa yang rindu kalau sudah datang itu atmosfernya itu kerasa banget? Siapa yang mau kalau datang merinding? Itu atmosfer sudah. Jadi kita bangun atmosfer itu sedemikian rupa. Tapi dengan hadirat Tuhan. Kalau enggak, ya yang ada kedagingan aja. Yang enggak ada bedanya sudah pergi aja ke diskotik. Enggak ada bedanya sudah pergi aja nonton di bioskop. Malah lebih keren mungkin kadang-kadang soundnya. Kadang-kadang tayangannya lebih bagus. Ya kan benar. Tapi kalau di dalam Tuhan beda. Itu membuat orang bersuka. Nanti saya akan tutup dengan bagian yang ketiga. Nah, saya masuk ke bagian kedua sekarang. Kalau rumah Tuhan itu dia ciptakan dengan sedemikian rupa, harusnya membuat orang betah. Nah saya nggak tahu, saudara betah atau enggak tinggal di dunia ini? Siapa yang betah tinggal di dunia? Angkat tangan saudara. Yang udah nggak betah cepat-cepat berdoa, saya doain. Saudara betah, nah, saudara perhatikan ini.
Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31. Saya rangkumkan buat saudara dalam gambar. Pada mulanya katanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Samudra raya melingkupi semuanya. Katanya. Ya, saudara perhatikan. Lalu Allah melihat, lalu dia bilang, hari pertama jadilah terang dan jadilah gelap. Dipisahkan antara terang dan gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Saya nggak punya gambarnya yang bagus, saya cuma bilang, pokoknya kalau putih itu siang, gelap itu malam. Ya, hitam itu malam. Nah, itu kira-kira dipisahkan sama Tuhan langsung. Nah lalu, dia bilang itu hari yang pertama. Lalu hari yang kedua katanya, Tuhan memisahkan antara cakrawala dengan air. Saudara lihat, cakrawala itu yang ada di atas semuanya. Ya, dengan air, dipisahkan sama Tuhan. Biar nggak campur aduk, ngaco. Saudara lihat, udah ada manajemen. Tuhan menciptakan dengan manajemen juga. Kepemimpinannya jelas ada, manajemennya juga ada. Untuk menciptakan sebuah atmosfer nanti pada akhirnya. Menciptakan sebuah keadaan yang membuat orang harusnya betah tinggal di dunia ini. Jadi waktu Tuhan ciptakan dipisahkan itu, jangan lihat dulu sunsetnya karena sunnya belum ada. Baru setnya. Ya, jadi di atasnya ada, airnya ada. Lalu pada hari yang ketiga, baru Tuhan pisahkan air dengan daratan. Dipisahkan, sudah lihat ini. Ada air, ada darat, lalu ada awan, ada langit. Jadi ada 3 tempat yang terpisah. Makanya darat, laut, dan udara. Nah itu kita biasa. Saudara mau naik apa? Laut, darat atau udara. Itu udah dipisahkan sama Tuhan. Udah punya domainnya masing-masing. Itulah hari yang ketiga. Lalu Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan dan Tuhan ciptakan buah-buahan pada hari yang sama. Buah-buahan yang berbiji, buah-buahan yang bisa dimakan dengan baik. Sudah lihat, beraneka macam. Ini hanya sebagian kecil aja. Dari ciptaan Tuhan, buah-buahan ciptaannya Tuhan. Udah begitu nikmat kelihatannya, udah begitu bagus warnanya, gambarnya. Dan kalau cuma ngelihat dari buah ini saja, kita sekarang sudah mulai meragukan bahwa di sorga itu warnanya cuma putih. Tuhan itu bukan Tuhan yang membosankan. Tuhan itu Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dia punya surprises buat kita. Dia membuat kita terkejut-kejut. Kemarin saya ngelihat buah orange warnanya. Sekarang ada merah warnanya. Sekarang ada kuning warnanya. Sekarang ada blueberry, blackberry ada di situ juga. Ya. Macam-macam warnanya, merah juga, merahnya beda-beda. Saudara lihat, begitu colorful Tuhan kita. Itu hari yang ketiga. Setelah selesai dia ciptakan, itu hari yang ketiga. Alkitab saudara nanti baca di rumah, dia bilang begini. Tuhan melihat semuanya itu baik. Kira-kira bagus gak saudara? Berarti ciptaan Tuhan ini udah bagus banget, udah sempurna. Siapa yang berani bilang ciptaan Tuhan jelek? Udah ini bagus banget karena Tuhan sendiri bilang baik. Hari yang keempat, dia mulai lagi dengan pekerjaannya. Lalu dia ciptakan benda-benda penerang. Sudah lihat? Mulai ada matahari, mulai ada bulan, mulai ada planet-planet yang lain. Dan itu mulai terbentuk saudara. Jadi yang tadi dibilang katanya terang itu jadi siang, yang sore itu jadi atau gelap itu jadi malam. Dan Tuhan ciptakan semua yang ada di atas-atas itu. Saudara bisa bayangkan ini ngegantung kayak begini kok gak jatuh ya. Amazing Tuhan kita itu. Amazing saudara, luar biasa. Bintang-bintang yang gak kelihatan jauh banget. Itu padahal galaksinya juga banyak banget. Udahlah gak usah cerita yang kayak begini terlalu susah buat kita untuk memahami. Untuk mengerti. Tapi satu intinya aja begini. Dia tuh Tuhan yang kreatif. Dia tuh Tuhan yang gak kehabisan sumber. Dia tuh Tuhan yang gak kehabisan ide. Dia tuh Tuhan yang gak kehabisan warna. Jadi kalau saudara maunya cuma warna satu aja. Kesian deh loh. Karena Tuhan ciptain kita dengan berbagai macam warna. Kalau saudara tadi ngelihat puji-pujian kita di sini, saya lagi cuma mau kasih lihat aja pada saudara. Kenapa siang, pagi ini, hari ini, minggu ini, kita pakai lighting-lightingan karena memang khotbah ini. Saya cuma mau kasih lihat kepada saudara bahwa gereja bukan tempat yang membosankan. Sama seperti Tuhan kita yang tidak membosankan. Masa warnanya gini-gini terus, putih, terus udah 3 bulan nih putih terus nih. Terus mau diapain nih? Nggak kreatif banget kita ya. Tapi saya mau kasih lihat kepada saudara bahwa yang di belakang itu tadi ada warna putih, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru, macam-macam. Dan setiap lagu modelnya macam-macam. Lalu kita bisa bilang bahwa ini adalah replika dari apa yang Tuhan lakukan buat dunia ini. Buat alam semesta ini. Itulah dia saudara. Dan hari keempat selesai dengan penerang bintang-bintang. Dan dia bilang terakhirnya, sungguh baik. Baik ciptaannya. Lalu hari yang kelima dia mulai lagi saudara. Dia mulai ciptakan binatang-binatang di laut.
Ini cuma sebagian kecil dari ikan-ikan yang kita bisa lihat dengan warnanya yang begitu colorful, yang begitu indah. Makanya saudara jangan cuma yang itu-itu aja yang saudara mau. Tuhan punya yang lain buat saudara. Tuhan punya yang lebih buat saudara. Sama seperti waktu dia ciptakan ikan hiu. Waktu dia ciptakan ikan apa tuh? Baronang. Buat dibakar. Terus ikan apa lagi tuh? Namanya saya nggak tahu deh, ikan yang di atas tuh. Terus ada ikan lumba-lumba yang terbang, bukan terbang, yang lompat-lompatan gitu. Itu berbagai macam jenis, berbagai macam color, berbagai macam warna, berbagai macam bentuk, besar, kecil dan lain sebagainya. Dan dia ciptakan burung-burung katanya di udara yang sampai bisa beda-beda loh, aneh loh burung-burungnya juga. Bisa beda-beda saudara. Tuhan nggak cuma ciptain sepasang. Jadi kalau kita bayangin nih, Nuh bawain sepasang-sepasang. Enggak. Bayangin, masa burung hantu tiba-tiba ngelahirin burung Raja Wali? Kan nggak mungkin guys saudara. Tiba-tiba burung Raja Wali ngelahirin bebek gitu. Kan nggak mungkin, jadi spesiesnya itu udah banyak. Itulah ketidakterbatasan Tuhan kita. Yang luar biasa itu ada di dalam saudara dan saya. Haleluya. Itu ajaib saudara, itu ajaib. Makanya kalau hidup kita cuma begitu-begitu aja, kesian banget kita. Saya mau tantang anak-anak muda, hidupmu jangan gitu-gitu aja dong. Yang udah tua, tetaplah muda. Jangan gitu-gitu aja dong. Masa 60-70 tahun hidupnya begitu aja terus. Loh Tuhan yang kita sembah ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Kecuali kalau kita gak ada di dalam dia. Bisa aja hidupnya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita ada di dalam dia, hidup kita gak begitu-begitu aja. Berbagai macam kreasi yang bisa kita keluarkan. Dan Tuhan buktikan waktu dia ciptakan. Ditutuplah hari yang keempat. Hari yang kelima maksud saya. Dan Tuhan bilang sungguh baik. Baik semuanya, bagus. Saudara ini sebagian kecil sekali lagi dari ciptaan Tuhan ya. Masih terlalu banyak. Lalu hari ke-6 masuk, Tuhan ciptakan binatang-binatang melata. Saudara bisa ngelihat spesies-spesies yang ada. Tadi pagi banyak yang tutup mata karena gak bisa ngelihat ini. Saya nggak tahu ini binatang melata, ini binatang yang merayap, ini binatang yang... Tapi kalau saudara lihat yang di atas kiri, saya paling suka lihat itu. Suka banget, tapi geli banget. Suka kenapa? Bintik-bintiknya saudara lihat. Itu colorful. Nggak ada cat manapun yang bisa ngecat ini. Coba saudara bayangin. Iguana yang di bawah ya. Lihat gak bentuk kotak-kotaknya, bentuk bulat-bulatnya. Begitu detail. Detail. Supaya jelas gitu, detail. Excellent adalah sama dengan pay attention to the detail. Itu excellent. Ciptaan Tuhan, excellent. Pertanyaannya gini, banyak anak Tuhan gak excellent kerjanya. Nggak detail kerjanya. Asal jadi. Yang penting ada. Hasilnya apa? Ya, yang penting gue dapat duit. Tapi Tuhan, dia ciptain dengan sangat detail. Ular, saya nggak tahu ini cuma satu jenis ular. Waktu saya browsing, beberapa hari yang lalu tuh ularnya banyak banget. Tadi saya mau masukin semua. Biar bedanya kita bisa lihat gitu. Tapi ini satu aja, buaya. Kalau buaya memang udah nggak ada lagi, cuma satu kayak gitu modelnya. Tapi ini udah beda-beda. Padahal itu yang dibilang katanya binatang melata. Lalu selanjutnya, binatang liar. Hewan liar, ini juga sebagian kecil. Kuda liar, gajah, ada di hutan, macan. Sama ada orang hutan. Itu liar, semua itu liar sudah. Dan ada ternak juga, ternak. Nah ini yang kita paling suka makan. Ya, ada ternak di atas. Dan ini baru ternak sedikit loh saudara, masih banyak ternak yang lain kan, yang manusia biasa makan, khususnya orang Chinese. Tukang makan, sama seperti saya. Selanjutnya kalau saudara lihat ada apa? Anjing. Aneh ya, anjing bisa beda-beda ya. Sekarang pertanyaannya waktu Nuh bawa masuk ke bahteranya, anjing apa yang dia bawa? Tahu gak? Teka-teki nih. Tahu gak anjing apa? Saya juga gak tahu, nanti kita tanya aja. Tapi ini macam-macam, spesies macam-macam. Dan colornya bisa beda-beda. Selanjutnya coba lihat lagi. Lihat ya tuh, laler. Saudara kan suka matiin laler. Tapi kalau di zoom in, itu matanya kayak begitu tuh saudara ternyata.
Ya ada yang warna hitam, ada yang warna merah sih. Tergantung, ada yang matanya hijau. Mata duitan. Ya. Di zoom in ngeliatannya kayak begini. Jadi, saudara perhatikan gini, saya cuma mau kasih lihat pada saudara, Tuhan menciptakan bumi ini sebenarnya harusnya itu tempat yang menyenangkan. Betapa aku mencintai rumah Tuhan. Dia yang ciptain loh ini loh. Tapi artinya kan rusak semuanya. Oke, stop sekarang. Saya mau kasih lihat ini pada saudara. Karena kita adalah ciptaan, gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Ingat umum bulan yang lalu saya khotbah. Gambar dan rupanya Tuhan itu kita diciptakan. Jadi kita nih serupa dengan gambar dan rupanya Allah. Bayangkan sekarang kalau dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Manusia berusaha untuk membuat alam ini, Kejadian 2 ayat yang ke-15, ditempatkan Adam di Taman Eden untuk mengusahakan dan mengelola. Salah satunya adalah apa? Menjadikan apa yang sudah sungguh amat baik. Yang terakhir, sebenarnya ada satu lagi, gambarnya boleh kasih lihat. Ini juga macam-macam, saudara. Ini hebat, saudara. Mereka lagi ngeliatin layar juga di atas. Dan waktu ini diciptakan, manusia diciptakan, lalu Tuhan bilang begini, sungguh amat baik. Yang lainnya baik. Begitu manusia, sungguh amat baik. Hebat ya saudara ya? Jadi manusia diciptakan ini oleh Tuhan untuk tinggal di dalam dunia, mengelola dunia ini dengan sebaik-baiknya sehingga kerajaan sorga turun ke dalam dunia ini. Dunia ini bisa dinikmati dan pada akhirnya bisa menjadi berkat buat yang lain, saling berkati satu dengan yang lain dan membangun semuanya sehingga kerajaan sorga turun. Tuhan memerintah atas muka bumi ini. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Dan Tuhan ciptakan kehidupan demi kehidupan, bentuk demi bentuk. Supaya manusia ngelihat, gini loh cara kerja. Gini loh cara hidup. Waktu aku ciptakan seperti ini, kamu pun harus bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Makanya manusia itu amazing. Bisa nyiptain segala macam dengan detail, dengan luar biasa, dengan hebat. Itu dari mana? Gambar dan rupanya Tuhan. Tapi sekali lagi, kuncinya cuma satu. In God. Di dalam Tuhan, karena kalau di luar Tuhan manusia bisa lakukan apa aja. Tapi ujungnya nyasar kemana-mana. Karena dosa itu amartia, itu meleset dari tujuannya Tuhan. Tapi kalau selama kita bisa hidup di dalam Tuhan, dia ada di dalam kita, apa saja kita lakukan. Mungkin sama pekerjaannya dengan orang yang ada di luar Tuhan. Tapi apa saja kita lakukan di dalam Tuhan, hasilnya adalah kemuliaan buat namanya dia. Amin saudara, berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan. Kita kalau sudah gak keberatan, kemuliaan pada akhirnya ujung-ujungnya hanya buat Tuhan saja melalui apa yang saya lakukan dan kita lakukan di dalam dia. Itu tujuan. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan menciptakan dengan berbagai macam bentuk yang memiliki jiwa, yang memiliki bobot, yang memiliki aura. Kalau saya, mungkin ini kurang begitu rohani kedengarannya, tapi punya auranya gitu. Sehingga apa aja yang ada tuh kalau dipegang oleh Tuhan itu ada auranya. Tadi kalau saudara perhatikan ya, ciptaannya Tuhan itu auranya kan kuat banget. Apalagi kalau kita ada di tengah-tengah ya, itu tadi cuma gambar doang gitu. Kita udah bisa terkagum-kagum. Apalagi kita ada di tengah-tengah itu. Di tengah lautan, di tengah binatang, di Afrika misalnya. Kita tuh amazing gitu. Itu luar biasa saudara. Dan itu yang membangkitkan pengagungan kita karena auranya. Karena atmosfer yang Tuhan ciptakan. Manusia berusaha untuk membuatnya dengan gambar yang berikutnya. Kalau boleh dikasih lihat gambar yang berikutnya. Ini masih yang alam. Sorry, saya saksiin dulu. Satu pohon di tempat yang sama di 4 musim. Warnanya beda-beda. Ini, kalau saudara suka Instagram, saudara follow aja Purpose of Envy. Namanya Purpose of Envy. Saudara akan lihat gambar ini. Ini saya ambil dari dia. Itu musim salju. Yang sebelah sana musim salju. Yang sebelah sininya sebenarnya adalah musim setelah salju itu mulai tumbuh lagi. Spring. Oke? Spring. Terbalik ini gambarnya sebenarnya. Setelah spring, masuknya harusnya musim panas. Di mana itu semuanya megar. Itu yang sebelah kiri bawah. Dan setelah semuanya megar, menghasilkan buah dan lain sebagainya. Masuk ke masa gugur, itu yang sebelah kanan bawah. Saudara. Jadi ini siklus. Saudara lihat gak? Ada satu pohon di tempat yang sama. 4 musim yang berbeda, 4 warna yang berbeda. Kalau saudara tiap hari pakai baju merah aja terus itu. Maafkan saya, mungkin saudara sedang tidak mempertontonkan Yesus kepada dunia ini.
Terus saudara lakukan hal yang sama aja terus begitu. Terus saudara nyanyikan lagu yang itu aja lagunya. Nggak ada lagu-lagu baru. Terus saudara nyanyiin aransemennya begitu aja terus. Terus saudara kerja ya begitu aja terus rutin. Saudara, pohon aja tahu berubah warna. Masa kita nggak tahu berubah warna sih? Saudara ngerti maksud saya? Waktu ciptaan ini kan ada bentuknya kita lihat nih. Tapi juga punya auranya di musim yang berbeda. Punya atmosfernya di musim yang berbeda. Saya yakin nih, orang-orang yang suka foto-moto gitu ya, di Instagram dan lain sebagainya ini, Instagramnya penuh kalau ada di sini. Difotoin terus nih. Kemana aja maunya foto, kemana foto. Kenapa? Karena kekaguman. Karena sesuatu yang membuat wow gitu. Dipuaskan gitu. Hasratnya untuk melihat sesuatu yang mewah, sesuatu yang megah dari ciptaan. Itu luar biasa. Nah manusia mencoba membuat sesuatu, coba sudah lihat. Maafkan saya dapat gambarnya nggak terlalu bagus sih sebenarnya, ini biasa aja. Tapi saya juga yakin nih kalau ibu-ibu kesini pasti foto-foto. Betul gak? Ya kita jarang-jarang ketemu kayak begini soalnya kebun gini di Bogor. Jadi kalau kita ketemu kayak gini pasti itu ada aqua di situnya tuh, di sungainya. Ada combro, ngapung gitu ya, segala macam situ tuh. Tapi sudah perhatikan saya, ya manusia mencoba membuat, ya ini dari landscape-nya sudah bisa lihat, orang udah gambarin warna ini mesti ada di sini, warna ini. Itu kan diatur sama manusia sendiri. Tapi menciptakan auranya sendiri, menciptakan atmosfernya sendiri. Terusin. Saya mesti cepat dari sini, kalau enggak saya kejebak di sini. Manusia bisa bikin rumah, karena tema kita adalah mengenai rumah, tema kita mengenai rumah tangga, tema mengenai keluarga, tema kita. Jadi rumah ini, kalau sudah lihat, ini bagus ini rumah, punya kamar-kamar, punya bentuk arsitektur yang bagus luar biasa. Tapi pagi atau siang dan malam itu bisa beda loh saudara. Begitu ada aura yang ditaruh, begitu ada sentuhan atmosfer yang ditambahkan lampu dan lain sebagainya. Jadi gambar yang berikutnya kalau sudah lihat. Iya kan? Sudah lihat temboknya yang tadinya putih kalau siang bisa jadi orange gitu, orange sama merah tuh. Iya kan? Jadi kelihatan atmosfernya keluar gitu saudara. Nah saya cuma bayangkan gini, kalau kita cuma kebaktian biasa tiap minggu dengan yang ada gitu, yang biasa gitu. Saya ingin membuat perbedaan sebetulnya. Dengan adanya lighting saudara akan ngelihat sesuatu yang berbeda setiap saat, sesuatu yang atmosfer berbeda setiap saat. Tapi saya nggak mau stop sampai di situ. Karena ini adalah pekerjaan profesional. Semua yang kerja di rumah Tuhan harus profesional. Mau pemusiknya kayak, mau penyanyinya kayak, mau soundman-nya kayak, mau multimedianya kayak, mau kameramennya kayak, mau lightingnya kayak, mau core-nya kayak, mau siapa aja, asyir, pendetanya termasuk, siapa aja yang dalam rumah Tuhan harus profesional. Arti profesional gini, bukan nyari duit. Profesionalnya gini, kerja sesuai dengan keahliannya. Hasilnya pasti bagus. Tapi hanya sekedar profesional dan punya skill yang bagus tanpa urapan, itu di luar Tuhan. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, profesionalisme kita, semua yang kita bisa, kehebatan kita bicara, kehebatan kita khotbah, kehebatan kita nyanyi, kehebatan kita main musik, kehebatan kita di multimedia, kehebatan kita semua yang lain, itu skillful yang luar biasa. Tapi waktu ada di dalam Tuhan, ada urapan Tuhan di dalamnya. Dan kalau ada urapan Tuhan dalam dijadikan satu, jadi satu pujian. Saya berdoa GSI Bethlehem akan menjadi trendsetter buat gereja-gereja yang lain. Dan trendsetter bukan cuma buat gereja yang lain, tapi trendsetter buat jemaatnya juga. Saudara yang ngelihat apapun yang dilakukan di gereja ini. Ini tantangan buat saya waktu saya ngomong ini. Ini tantangan buat saya waktu saya ngomong ini. Karena ada kualitas tertentu yang akan diperlihatkan oleh gereja kepada dunia. Waktu saudara pulang dari tempat ini, saudara membangun atmosfer di tempat pekerjaan saudara. Seperti apa yang saudara lihat di gereja ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, saya ambil resiko untuk ngomong ini. Saya ambil resiko untuk ngomong ini. Karena ternyata nanti kalau bagian-bagian tertentu yang gak kerja dengan profesional dan gak diurapi, saudara gak akan ngelihat hasil kerjaan yang diurapi. Sorry, saya harus ngomong gini. Saya ambil resiko. Tapi gereja Tuhan harus menjadi trendsetter buat dunia. Gak bisa gereja ada di belakang dunia. Gereja harus ada memimpin di depan dunia. Karena gereja mempermuliakan Tuhan. Dunia lain bisa kerjain yang lain. Kita bisa kerjain kerjaan yang sama. Tapi kita memimpin dengan memuliakan Tuhan. Tuhan yang dikenal melalui apa yang kita kerjakan. Saya mau cepat di sini. Saudara lihat tadi gambar-gambar yang tadi? Itu semua adalah hasil karya manusia untuk mempertontonkan Yesus kepada dunia ini dengan bobot yang luar biasa. Yang membawa atmosfer yang sedemikian rupa. Sehingga kalau saudara tinggal di rumah yang dengan atmosfer itu, saudara pasti gak akan mau keluar dari rumah. Saya baru dengar ada di infotainment ada satu anak artis yang bilang, oh saya udah gak mau keluar dari rumah. Terus
dia bilang, soalnya di rumah udah ada kolam renang, di rumah udah ada fitness center, di rumah udah ada gini. Terus bapaknya, jangan belagu. Gitu saudara. Ini anak artis. Terus saya pikir-pikir, kenapa dia betah di rumah? Karena ada semua fasilitas yang baik. Tapi pertanyaannya adalah begini, kalau di luar Tuhan punya semua fasilitas, tapi nggak punya kasih di dalamnya, punya penghormatan di dalamnya, nggak pernah bisa ada penerimaan satu dengan lainnya ada di dalamnya. Percuma saudara punya apa aja, karena pada akhirnya pun, orang nggak akan betah terus ada di rumah walaupun rumahnya bagus luar biasa. Tapi kalau ada kasih di sana, kalau ada hadirat Tuhan di sana, itu yang luar biasa. Makanya kita mesti membangun atmosfer di rumah kita. Jangan di rumah kita orang-orang, istri kita jadi gak betah, suami jadi gak betah, anak jadi gak betah. Bangun atmosfernya. Bangun atmosfer di rumah supaya anak-anak mau belajar. Bangun atmosfer di rumah supaya anak-anak mau baca. Bangun atmosfer di rumah supaya anak-anak jadi rajin bekerja. Bangun atmosfer di rumah. Tapi atmosfernya mesti dibangun. Gak bisa, ayo udah nanti gimana aja. Gak bisa saudara, harus dibangun. Nah saudara kalau lagi pacaran, makan malam gitu sama-sama. Saudara milih di tempat yang romantis, yang remeng-remeng sedikit, ada lilin gitu. Atau saudara di tempat yang guncung, rame orang jalan-jalan terus saudara ngobrol gitu. Mana yang saudara pilih? Waktu saya propose istri saya waktu itu, 13 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Lebih dong. Kok 13 tahun yang lalu? Enggak, 23 tahun yang lalu. Saya menyatakan cinta saya yang pertama pada istri saya itu 23 tahun yang lalu. Dia masih lulus SMP, masuk SMA, saya lulus SMA, masuk ke kuliah. Saya berpikir 7 kali 7 jam, 12 kali 12 jam. Saya harus menyatakan di mana. Saya mikir, tergantung dari duit juga soalnya. Mikir, nggak punya mobil, nggak punya apa, terus ada teman saya yang namanya Peter Halim. Teh, anterin gue teh. Lu mau mana lu? Gue mau bawa cewek ini untuk menyatakan cinta. Bawanya kemana? Kentucky Fried Chicken. Datang Kentucky Fried Chicken, lu tinggalin gue, ntar gue pulang bisa sendiri. Duduk, milih tempatnya. Sudah milih tempat, bagaimana lightingnya, seperti apa musiknya. Itu dipilih, supaya waktu ngomong itu diterima. Jangan sampai ntar udah ngomong, kayaknya enggak. Karena kurang mesra, kurang romantis gitu loh. Sudah ngerti maksud saya? Dan sama suami istri juga, kalau saudara lagi dating, lagi sama-sama, coba pilih satu tempat yang udah gak ada orang yang ganggu. Saudara pilih atmosfernya, saudara mesti bangun atmosfernya. Saudara kalau lagi ada sama anak-anak, saudara bangun atmosfer sama anak-anak untuk main. Bukannya atmosfer yang menegangkan. Hadirat papa sudah terasa. Waktu mobilnya datang, hadiratnya sudah terasa gitu. Apa hadiratnya? Kemarahan. Apa akibatnya? Wah, gue dipecutin ntar. Itu hadirat. Nah sekarang hadirat apa yang dinantikan oleh anak-anak kita di rumah? Hadirat seperti apa yang dinantikan oleh istri kita? Saya selalu menantikan waktu saya datang ke rumah, atmosfernya itu beda. Priscilla udah nyiapin sendal ada di depan rumah, bukan berarti saya mau dilayani seperti itu, bukan. Dia udah otomatis dengan bangganya, dia siapin sendal saya di sana. Lalu ada lagi yang satunya, Gigi atau Priscilla juga kadang-kadang siapin baju di atas tempat tidur, supaya nanti papa mandi udah ada bajunya. Lalu istri saya udah siap dengan senyumannya, dengan dasternya yang luar biasa, dan dia bisa bilang, papi gitu. Dan rasanya, itu atmosfer luar biasa, saudara. Dan langsung pelukan, langsung ciuman. Kan enak banget ya, saudara. Siapa di sini yang belum kayak begitu? Bangun atmosfernya, saudara. Dan atmosfer itu memang membutuhkan investasi. Atmosfer itu membutuhkan sesuatu yang memang harus korbankan. Diusahakan, dipikirkan, direnungkan. Praktekkan ini di rumah saudara, di tempat usaha saudara, di sekolah saudara, di restoran saudara, di kafe saudara, di mana saudara kerja. Praktekkan coba, bangun atmosfer di mana orang-orang betah untuk kerja. Karena itu yang dibilang oleh firman Tuhan tadi saudara. Bahwa dalam rumah Tuhan itu dicari-cari orang mau betah diam di sana, ditunggu-tunggu, mereka mau bertahan ada di sana. Dan saya mau tutup dengan ini. Berikan saya waktu 10 menit terakhir. Dan kita akan selesai. Maafkan saya harus lewat sedikit, 10 menit aja. Yohanes 21 saya akan tutup. Yohanes 21 ayat 11 sampai dengan 17. Saudara catat saja. Yohanes 21 ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya nggak usah ceritain panjang, nggak usah bacain maksud saya akan ceritain sedikit. Waktu itu Yesus dibangkitkan, Petrus dari murid Yesus dia kembali kerja jadi nelayan. Dia kembali kerja jadi nelayan. Saudara perhatikan. Jangan ada yang lost ya. Ini penting, ini poin terakhir soalnya. Jadi waktu si Petrus nelayan, dia nangkapin ikan, itu profesi dia, itu pekerjaan dia kan. Dia profesional, penangkap ikan profesional. Yesus ternyata udah ada di pantai. Terus, oi, guru,
kepo, terjun, naik lagi, terjun, naik lagi. Jadi kalau sudah baca ceritanya begitu. Lalu dia tarik, Yesus sudah nunggu di sana. Ada api di sana, ayo makan pagi dulu. Aku udah siapkan. Yesus sudah punya roti, mana ikannya? Begitu dibuka, nanti sudah baca ya. Ada 153 ekor ikan besar yang pernah ke Israel, pernah ikan Petrus. Itu ikan mujair. Benar ya, mujair. Nah. Betul, itu gede saudara. Dan Petrus keluarin dihitung 153 ekor. Ada di situ tertulis. Ini penghasilan yang luar biasa. Ditemprakin di situ, Yesus bakar. Nah, waktu ngobrol-ngobrol, makan-makan. Terus ayat yang, kalau sudah lihat ayat yang ke-11, ayat yang ke-15 maksudnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Do you love me more than this? Apa this? Saya lagi mikir dulu orang. Lebih daripada mereka ini nih, murid-murid. No, Yesus lagi nunjuk this. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada 153 ekor hasil tangkapanmu? Dengan kata lain Yesus lagi bilang gini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada pekerjaanmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada pendapatanmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hartamu? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Terus, engkau bisa kerja bagus. Engkau bisa kerja profesional. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Petrus langsung ngomong, aku mengasihi engkau Tuhan. 3 kali. 3 kali Yesus tanya, 3 kali Petrus menjawab. Tapi 3 kali juga Yesus buat pernyataan. Pernyataannya ini yang mengejutkan saya, saudara. Waktu Yesus bilang begini, kalau engkau mengasihi aku, bahasa Indonesia di situ gini, gembalakanlah domba-dombaku, betul ya? Tapi enggak, Yesus enggak bilang itu, dalam bahasa Inggrisnya beda. Dalam Alkitab bahasa asli juga beda. Kalau engkau mengasihi aku lebih daripada kerjaanmu, then feed my flock. Beri makan domba-dombaku. Dengan apa Tuhan? Dengan ikan. Nah, dengan apa yang kau kerjakan secara profesional di dalam aku, beri makan domba-dombaku. Kalau saudara profesional di bidang musik, waktu saudara main musik, waktu saudara main semua alat musik dipersembahkan untuk sebuah pertunjukan, ibadah, apa aja waktu saudara persembahkan secara profesional di dalam Tuhan dengan cinta yang lebih kepada Tuhan, bukan hanya pada pekerjaannya. Engkau dituntut untuk memberi makan orang-orang yang mendengar musikmu. Sampai mereka bilang begini, wah saya merasa atmosfernya luar biasa. Saya menikmati banget musik tadi. Saya menikmati banget nyanyian tadi. Saya diberkati oleh nyanyian tadi. Saya diberikan semangat dengan nyanyian tadi. Saya diberikan semangat dengan musik yang luar biasa tadi. Itu buat pemusik. Sekarang bagaimana dengan penyanyi? Sama aja. Bagaimana dengan bagian lighting? Sama aja. Orang merasakan satu hadirat Tuhan yang luar biasa. Atmosfer yang luar biasa dengan profesinya. Karena dia persembahkan itu kepada Tuhan, dengan cinta kepada Tuhan dan di dalam Tuhan. Lebih dari cuma sekedar dia cinta pekerjaannya. Yes, dia cinta pekerjaannya. Tapi dia lebih cinta kepada Tuhan. Makanya dia persembahkan pekerjaannya untuk membangun masyarakat. Untuk membangun bangsa ini. Untuk bangun kota ini. Untuk bangun perusahaanmu. Untuk bangun kerjaanmu. Untuk bangun sekolahmu. Untuk bangun gerejamu. Untuk bangun keluargamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Waktu engkau masuk ke dalam rumah, dengan pekerjaanmu, dengan usahamu, dengan jerih payahmu, apakah engkau sedang memberi makan rumahmu? Bukan cuma sekedar dengan uang, tapi dengan atmosfer yang engkau bangun, memberikan makan. Saya bilang begini saudara, tulisan kita itu bisa memberi makan orang lain. Jadi konsep gembalakanlah dombaku itu bukan cuma buat pendeta. Konsep beri makan itu bukan cuma buat pengkhotbah yang memberi makan setiap minggu buat jemaatnya. Bukan. Lebih luas dari itu. Waktu, saya lihat ada Abed di sini. Engkau jadi tentara di sana. Waktu engkau mengabdi kepada bangsa dan negaramu, kerjakan tugasmu dengan benar. Engkau lagi kasih makan orang-orang di sekelilingmu dengan apa? Inspirasi. Kalau kerja itu seperti dia. Kalau kerja itu seperti dia. Kalau beresin tanggung jawab itu seperti dia. Kita sedang menginspirasi orang lain. Sama dengan kita sedang feed them up. Kita sedang kasih makan mereka. Dengan apa? Dengan apa yang kita kerjakan. Dengan apa yang kita lakukan.
Makanya kenapa tadi di awal-awal saya bilang, kalau kita membawa hadirat Tuhan kemana aja kita pergi, di tempat kerjaan kita, di sekolah kita, di tempat-tempat yang kita kerjakan dengan profesional, kita membawa hadirat Tuhan, kualitas Tuhan yang kelihatan. Kalau kualitas Tuhan yang kelihatan, maka pada akhirnya Tuhan yang dipermuliakan. Kalau Tuhan dipermuliakan, orang dikenyangkan. Kasih makan dengan apa sekarang pertanyaannya? Saya balik lagi dengan ayat yang pertama. Kalau mempermuliakan, dengan inilah engkau mempermuliakan Tuhan apabila engkau berbuah banyak. Saya cuma pikir, kalau buah cuma nempel di pohonnya, buah itu gak ada artinya, walaupun banyak. Tapi kalau buah itu dipetik dan diberikan kepada orang lain, untuk dimakan, orang dipuaskan. Sudah jelas dengan ini? Berbuahlah banyak dan berikan orang makan. Nah, ini tips buat para marketing. Orang-orang yang bekerja dalam bidang marketing, karena saya orang marketing dulu. Tapi ini tips dari Alkitab. Kalau orang yang lapar dan haus dikenyangkan, mereka akan balik lagi. Saudara nggak tangkap saya. Kalau orang yang lapar dan haus akan sesuatu lalu mereka dikenyangkan, mereka akan balik lagi. Saudara punya restoran, saudara layani dengan baik, ciptakan atmosfer yang baik waktu orang makan, layani dengan excellent, saudara masak dengan sebaik-baiknya. Waktu mereka bilang, wah puas banget, kenyang, mereka dikenyangkan. Yes, mereka kenyang, mereka pergi, nggak apa jadi masalah. Besok-besok kalau mereka lapar, mereka ingat restoran saudara. Itu yang dibilang, mereka akan diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Orang akan betah ada di situ, orang akan balik lagi ke situ. Kenapa? Karena mereka mencari makanan yang mereka nanti-nantikan. Makanan itu diberikan oleh siapa? Oleh para gembala yang ada di tempat ini semuanya. Saudara sedang mengembalakan masyarakat yang ada di luar sana. Saudara harus memberi makan mereka dengan pekerjaan saudara, dengan keteladanan saudara, dengan perkataan saudara, dengan motivasi saudara, dengan apa yang saudara bisa tunjukkan dari hasil karya saudara, engkau sedang beri makan masyarakat kita. Kalau engkau diberi makan dari gereja ini, dengan semua yang ditayangkan, dengan semua yang ditampilkan, dengan semua yang dikotbahkan, bawa itu keluar dan beri juga mereka makan. Gereja ini adalah gereja bukan cuma sekedar duduk, diam, terima. Tapi gereja ini duduk, diam, bertumbuh, menghasilkan buah dan buahnya diberi makan buat orang lain di luar sana. Sehingga mereka mempermuliakan Tuhan. Kalau mereka permuliakan Tuhan, Tuhan ditinggikan. Dia bawa banyak orang datang kepadanya. Dan yang paling penting begini, dunia akan lihat. Seperti ayat tadi pemazmur katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Itu menjadi satu kerinduanku. Mazmur 23, kalau Tuhan adalah gembalaku yang memberikan aku makan. Sama, kalau engkau adalah gembala di kantormu, engkau gembala di sekolahmu, engkau gembala di rumahmu. Pada saat engkau beri makan, bawa mereka ke taman, ke padang yang berumput hijau. Kasih mereka makan dari sungai yang mengalir dengan luar biasa. Tempatkan mereka di padang yang berumput hijau. Mereka akan bilang pada akhirnya, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nggak ada lagi anak-anak yang lari dari rumah. Nggak ada lagi karyawan-karyawan yang nggak betah kerja di kantornya. Nggak ada lagi jemaat-jemaat yang pindah-pindahan gereja kemana-mana. Nggak. Mereka akan tertanam dalam rumah Tuhan. Bertumbuh menghasilkan buah dan memberi makan jemaat yang lain. Memberi makan orang-orang yang ada di masyarakatnya. Dan kita perlu bangun ini. Itu semua membutuhkan apa? Atmosfer yang kita bangun. Tadi saya nyanyi nggak ada musik. Begitu ada musik, atmosfernya beda. Dan saya jadi lebih sentimental. Nah, tapi ini atmosfer saudara. Jadi nanti saudara jangan kaget kalau kita sering pakai lighting kayak begini. Bukan lagi mewah-mewahan, bukan lagi niru-niru macam-macam. Bukan. Ada maksud tertentu yang lebih dalam dari itu. Nanti saya akan khotbahkan buat saudara di bulan Januari. Januari saya akan khotbah mengenai kreativitas seperti ini. Tapi saya mau saudara betul-betul tangkap dulu. Ini nadinya. Ini kehidupannya. Tuhan mau kita menciptakan sesuatu dalam kehidupan kita. Bekerja, membangun atmosfernya. Sehingga apa saja yang saudara bangun. Apa saja saya minta. Kalau engkau ada dalam Tuhan. Semuanya jadi kudus. Semuanya jadi benar. Dan semuanya memuliakan Tuhan. Tundukkan kepala saudara sebentar.